Dalam kesempatan ini juga kami ingin meluruskan dan memberi klarifikasi berbagai opini yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial, yaitu kematian pasien akibat dari kelalaian pihak rumah sakit akibat berkurangnya pasokan air RO atau reverse osmosis. Perlu saya sampaikan di sini bahwa berkurangnya pasokan air RO tidak menimbulkan kematian secara mendadak pada pasien yang sedang menjalani cuci darah. Karena dapat diketahui bahwa saat itu wafatnya almarhumah memang terjadi bersamaan dengan ketidakstabilan air baku di ruang HD. Tetapi hal ini bukanlah menjadi penyebab dari kematian. Mengapa demikian? Sebab air RO hanyalah merupakan salah satu komponen pembentuk cairan dialisa pada proses cuci darah. Dan fakta yang lain adalah tercatat bahwa ada 10 pasien lain yang sedang menjalani cuci darah bersama-sama dengan almarhumah, namun hingga saat ini tidak mengalami suatu cedera medis atau kondisi medis tertentu, dan hingga saat ini juga ke-10 pasien dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya juga kami ingin menjelaskan bahwa almarhumah sudah melakukan hemodialisis inisiasi atau hemodialisis pertama dengan berhasil, di mana kondisi almarhumah sudah mengalami perbaikan saat itu. Setelah menjalani HD, pasien tidak mengalami sesak yang berat, sudah dapat berjalan secara mandiri dari kursi sofa ke tempat tidur yang berjarak lebih kurang 2,5 meter, dan dapat mengucapkan salam. Bahkan meminta kalau bisa pulang pada hari itu dengan jelas dan tegas. Hal ini tentu menjadi saat yang membahagiakan bagi tim medis maupun keluarga. Pada hari kedua, pasien dalam kondisi cukup stabil dengan tanda-tanda vital yang layak untuk dilakukan cuci darah. Almarhumah masih sempat bertegur sapa dengan saya saat saya melakukan visite di ruangan hemodialisis. Namun menurut penilaian saya, almarhumah tampak tidak bersemangat dalam menjalani HD yang kedua. Lalu apa penyebab kematiannya? Menurut kami adalah satu faktor usia, di mana lansia di atas 60 atau 65 tahun, seperti yang kita ketahui almarhumah sudah berusia 75 tahun, sebenarnya memiliki risiko untuk kematian 90 hari pertama saat menjalani cuci darah itu 15-25%, dan angka ini 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada pasien yang berusia di bawah 60 tahun. Kematian yang mendadak ini sering disebabkan karena turunnya tekanan darah secara mendadak atau tiba-tiba, dan di mana risiko hipotensi atau turunnya tekanan darah saat hemodialisis ini bisa mencapai 30-50%. Artinya dari 100 pasien lansia yang menjalani cuci darah, maka ada risiko 30-50 orang itu menjalani tekanan darah yang turun secara mendadak. Dari fakta-fakta di atas, tidak mengejutkanlah jika kondisi almarhumah Ibu Ratna Berukataren tiba-tiba mengalami ketidakstabilan saat hemodialisis dilakukan. Dalam kondisi ini, alarm itu mengatakan no water. No water itu terjadi karena pasokan air dari reverse osmosis yang harusnya masuk ke dalam mesin itu kadarnya berkurang, sehingga proses cuci darah kalau tetap dilanjutkan itu akan menjadi tidak efektif. Otomatis pada saat itu mesin pasti berhenti dan tidak bekerja, dan tidak akan ada satu tindakan cuci darah apapun, karena itu adalah safety-nya mesin. Nah, setelah kami melihat bahwa air RO itu memang berkurang, maka kami berkoordinasi dengan tim Kasubag Umum untuk menstabilkan kondisi air di Rumah Sakit Julham, dan kami mendapat solusi, yaitu penambahan air dari damkar. Dan penambahan air ini sifatnya untuk menstabilkan supaya dengan segera alarm itu akan berhenti dan proses cuci darah dapat berlangsung. Setelah lebih kurang 20 menit, 15 ke 20 menit itu alarm itu berbunyi, maka air dari damkar masuk, proses cuci darah sempat bisa dilakukan. Jadi fungsinya air dari damkar itu untuk menjaga kestabilan pasokan air yang masuk ke mesin.
Demikian yang bisa saya jawab. Kenapa harus dari air dangkar, dok? Itu kan mengganggu psikologinya korban, anak korban gitu. Apa nggak ada air kah di sini, atau air kualitas yang seperti disampaikan anak korban itu tidak jernih, kotor? Itu kalau mengenai air, kita juga punya pasokan air, ada kita tampung air. Cuman kan dalam hal ini, kenapa kami perlu memanggil BPBD dalam hal ini untuk menjaga kestabilan air itu. Debit air yang masuk itu terus selama dalam pelayanan debit air terus masuk. Jadi kalau dia pada saat itu pasien rame, full pelayanan. Nah, kalau tidak stabil sedikit hidup di alamnya, otomatis kita juga akan lihat airnya, tampungan air kita. Nah, kalau dia memang tidak mencukupi, ya kita sudah ini antisipasi. Air yang kami minta dari damkar itu atau dari BPBD adalah air pasti air bersih, bukan air yang diduga katanya seperti di berita katanya air dari mana. Jadi dan kita punya salinan. Nah, kita juga dalam hal ini air itu bukan langsung serta-merta masuk ke mesin. Dia akan di fase osmosis dulu, difilter lagi, disaring lagi, dan sudah memenuhi standar dia layak untuk dipakai dalam pelayanan ke pasien. Nah, tadi Dr. Alfred sudah menjelaskan bahwasanya air tersebut tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Dia hanya untuk mesin pencuci tersebut, mesin hemodialisa tersebut. Jadi bukan karena air itu berkurang terus dia masuk ke dalam berubah. Enggak. Jadi kita tadi Dr. Alfred sudah menjelaskan. Nah, mengenai pasokan air dalam hal ini antisipasi kami aja. Dan itu bukan hal yang yang baru kali ini saja, bukan. Tetapi itu hanya tindakan preventif jikalau selama ini pasokan air kami masih aman, dalam hal ini masih oke. Cuma hanya menjaga kestabilan aja, kestabilan air di pasokan itu. Kalau debitnya kurang dia sesuai dengan kebutuhan kita, ya kita langsung antisipasi. Jadi